Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Guru hebat, calon guru penggerak yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Erawati SPD, Guru SMA Negeri 1 Murah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Irfan SPD dan Bapak Ibnu Hajar SPD. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin dari diri yang kuat. Kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata saya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dengan siswanya. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan yaitu: pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasi bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut merupakan dukungan yang dibutuhkan. Pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid, agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah tempat saya mengajar, yaitu Sekolah SMA Negeri 1 Murah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ni'matil iman, alhamdulillahilladzi ni'matil islam, alhamdulillahilladzi ni'matil hidayah, wa alhamdulillahilladzi ni'matil maghfirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita sudah dapat berkumpul dalam ruangan yang sangat sederhana ini. Salawat dan salam kita sambung sajikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah memperjuangkan kita dari alam kebodohan ke alam yang ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, hari ini kita berkumpul sejenak di sini dengan tujuan ingin kita kupas permasalahan tentang
aksi nyata daripada gunung penggerak yang mengenai dengan pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Saya yang bertindak operator mengucapkan penghormatan kepada Pak T. Saiful Mahdi selaku berpanjangan tangan daripada kepala sekolah, juga kepada seluruh dewan guru yang sudah berkumpul dalam ruangan ini. Selanjutnya kita langsung saksikan atau kita dengarkan bersama apa itu pengimbasan modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Erawati SPD. Kepada Ibu Erawati kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Nazar yang sudah bersedia untuk menjadi moderator pada acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah telah memberi kita sehat badan, sehat pikiran, hingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam rangka pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Selawat beriringan salam sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak T. Saiful Mahdi selaku perpanjang tangan dari Bapak Kepala Sekolah. Berhubung Kepsek lagi berhalangan tidak bisa hadir, dan terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan Dewan Guru yang sudah meluangkan waktunya dalam acara pengimbasan budaya positif. Baik Bapak Ibu, berikut saya akan memaparkan materi tentang budaya positif. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh saya sendiri, Erawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Aceh Utara. Selamat datang para guru hebat SMA Negeri 1 Murah Mulia. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudnya disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Baik Bapak, di sini saya akan memaparkan yang berhubungan, ini modul terakhir dari modul 1. Di modul 1 ada 4 bab, ada 4 subbab. Di sini merupakan subbab yang terakhir, yaitu budaya positif. Ya. Berdirinya saya di sini bukan maksud ingin menggurui Bapak Ibu. Ya, berdiri saya di sini saya ingin berdiskusi bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah kita, supaya sekolah kita ini lebih memberikan peserta didik yang beriman, bertakwa, dan mandiri tentunya. Baik, di sini ada 7 materi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Dari ketujuh semua ini, saya akan mengupasnya satu persatu. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Paradigma baru yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar dengan
sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Nah, di sini kita harus memberi kebebasan kepada siswa. Kita di sini harus tahu arah siswa itu kemana, bakat minat mereka itu kemana, ya, kemana. Ke situ kita akan mengarahkan mereka sehingga terwujudlah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti sudah tahu apa itu profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu? Beriman kepada Allah, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak. Iya. Ya, yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, kebinekaan global. Itu 6 profil pelajar Pancasila yang akan kita terapkan di sekolah kita. Baik. Yang kedua, disiplin positif. Pasti Bapak Ibu sudah tahu disiplin. Disiplin positif. Apa itu disiplin? Apa Bapak Ibu disiplin itu? Tertib, pada waktu, Tertib, tepat waktu. Ya. Di sini ada beberapa disiplin. Ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya di sini anak-anak itu melakukan disiplin bukan atas kesadaran mereka sendiri, tetapi mereka itu mendapatkannya. Ya, makanya di sini kita katakan disiplin itu ketidaknyamanan pada mereka. Mereka itu takut kalau tidak disiplin mereka itu akan mendapat hukuman. Nah, kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, kemudian disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang mewujudkan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Berarti di sini mereka itu peserta didik ataupun siswa harus melakukan disiplin itu dari diri mereka sendiri. Jangan merasa disiplin itu terbeban bagi mereka. Nah, di sini kita akan menerapkan disiplin itu berarti dari diri peserta didik tersebut. Jangan berarti kalau nggak disiplin nanti saya dihukum. Nah, bukan dari diri mereka sendiri. Nah, baik Bapak Ibu ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada beberapa. Yang pertama kebutuhan hidup. Yang namanya kebutuhan hidup berarti kita di sini perlu makan, perlu minum, ya kan? Itu dinamakan kebutuhan hidup. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima peserta didik. Yang mungkin peserta didik tersebut di rumah mereka tanpa kasih sayang dari orang tua mereka. Di sekolah mereka itu mau disayang, melakukan tindakan tingkah laku mereka supaya kita peduli. Kita pendidik peduli kepada mereka. Itu namanya kasih sayang dan rasa diterima. Walaupun dia dari keluarga kurang mampu, tapi kita menerimanya apa adanya, bukan malah merendahkan dia. Kemudian ada kebutuhan penguasa. Ada peserta didik mau dia jadinya di sini jadi penguasa. Ya, maunya jadi penguasa di kelas, dia menjadi ketua kelas, harus patuh dengan aturan-aturan yang dia buat. Itu namanya kebutuhan penguasa. Kemudian ada kebutuhan
kebebasan. Ada peserta didik di sini itu di jalan yang negatif, bukan ke jalan yang positif. Kemudian kesenangan, yang terakhir kesenangan. Suka-suka mereka mau ngapain? Mau sekolah kapan? Datang terlambat waktu suka-suka mereka. Itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita sebagai pendidik, kita akan membenah itu semua. Kita akan menciptakan, sama-sama di sini kita akan menciptakan budaya positif demi memajukan sekolah kita yang tercinta ini. Baik. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi. Pasti Bapak Ibu sudah tahu apa sih motivasi itu? Ya kan? Sudah tahu. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu disebut motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Maksudnya di sini murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Nah, yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi yang ini, murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Nah, ini yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Motivasi inilah yang akan sama-sama nanti kita terapkan. Kalau nanti setuju, kita akan menerapkannya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dari dirinya sendiri, bukan karena dia takut, bukan karena dia ingin mendapat imbalan, tetapi dia dari diri dia sendiri, bahwa keberhasilan itu hanya dari diri kita sendiri, bukan dari unsur luar, atau disebut dengan ekstrinsik. Itu disebut motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini gagal, berarti konsep disiplin ini gagal. Yang pertama, hukuman, memberi hukuman kepada peserta didik. Menyakitkan. Kemudian mereka itu merasa tidak nyaman. Pagi-pagi udah dihukum, tidak nyaman mereka itu. Kemudian murid takut. Ya, murid takut hingga dia terpaksa. Sekolah itu terpaksa. Kemudian murid pasti dia akan menyembunyikan kesalahan tadi. Karena kenapa? Pasti nanti aku dihukum. Nah, makanya dia menyembunyikan kesalahan dia. Kemudian murid menjadi rendah hati. Pasti dia dibully nanti sama kawan-kawan karena dia telah melanggar. Nah, kemudian penghargaan. Apakah disiplin penghargaan itu baik atau tidak, Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Baik atau tidak kalau kita memberi penghargaan? Ya, tidak ya, tidak. Kenapa tidak? Karena itu tidak efektif. Kalau kita memberi penghargaan itu tidak efektif. Kemudian merusak hubungan. Pasti ada sifat iri. Udah buat salah dikasih lagi. Pasti ada sifat iri. Kemudian mematikan kreativitas dan menghukum dengan sistem ranking. Karena kita sekarang tidak boleh lagi memberi perankingan di rapor. Karena itu merupakan penghargaan yang tidak benar. Tidak boleh lagi memberikan ranking. Kemudian merampas hak, menghargai dirinya sendiri. Itu semua konsep disiplin dengan identitas gagal. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah,
Ini yang akan kita terapkan nanti. Ada dua. Yang pertama, konsekuensi. Konsekuensi ini berarti ada penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, kemudian ada stimulus atau respon, kemudian murid menghargai peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Itu konsekuensi. Nah, disinilah restitusi ini yang perlu kita terapkan. Restitusi di sini murid harus bertanggung jawab. Apa yang mereka lakukan, kesalahan mereka lakukan, tanpa kita paksa apapun, mereka itu harus sadar bahwa oh saya tadi datang terlambat. Sementara sekolah nggak boleh datang terlambat. Mereka itu harus bertanggung jawab. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian fokus pada dari kontrol, ya, dirinya memegang kontrol. Pada saat nanti terlambat, kena marah, bagaimana dia menghadapi guru tersebut. Jangan nanti udah kena marah, malah dia melawan. Itu hal yang tidak bagus. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu semua merupakan restitusi kontrol yang bagus. Ini nanti yang akan kita terapkan. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Ya, itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, pengertian restitusi. Apa sih restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu definisi dari restitusi. Kemudian restitusi itu ada ciri-cirinya. Apa sih ciri-ciri restitusi? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Itu ciri-ciri yang pertama. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Salah kenapa? Harus dari dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang terakhir, fokus pada karakter, bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, itu termasuk sebenarnya ciri-ciri dari restitusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Menurut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat pemaparan ini, kira-kira Bapak Ibu berada di mana? Posisi mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu berada di penghukum? Apakah Bapak Ibu berada di pembuat rasa bersalah? Atau Bapak Ibu dengan peserta didik sebagai teman dan pemantau? Di mana Bapak Ibu? Atau manajemen? Kira-kira cakup semuanya ya. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, di sini saya akan memberi satu persatu contoh di antara 5 posisi kontrol restitusi tersebut. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus, ada salah satu siswa datang ke sekolah tidak tepat waktu. Itu kasusnya. Nah, kalau kita bertindak di posisi penghukum, pasti kita akan melakukan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan tiang bendera. Itu posisi penghukum. Apakah kita melakukan? Iya. Sapu halaman sekolah, ya. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah, ya.
Berapa kali Bu Guru harus memberitahu? Ya kan? Bu Guru kecewa sama kamu. Itu pembuat rasa bersalah, kecewa sama kamu. Kan untuk apa kecewa? Itu seolah-olah kita udah bersalah. Itu posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu posisi kontrol sebagai teman. Nah, kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Itu sebagai pemantau. Nah, kemudian yang terakhir, manajemen. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Bijak ya Bapak Ibu? Bijak ya? Sangat. Ya, bijak. Berarti nanti kita di sini akan mengusahakan menjadi posisi manajemen. Jangan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau. Kita di sini akan membuat posisi kontrol sebagai manajemen, menanyakan dulu kenapa terlambat, kemudian apa kedepannya yang akan kamu lakukan untuk merubah kesalahan kamu tadi, ya Bapak Ibu ya. Insyaallah. Kemudian di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa harus disebut keyakinan kelas? Kenapa enggak peraturan kelas? Beda enggak keyakinan sama peraturan? Beda ya Bapak Ibu? Kalau keyakinan itu diterapkan dari kesadaran diri peserta didik tersebut. Kalau peraturan itu Dari orang lain. paksaan, mematuhi, harus tanpa keyakinan sendiri. Makanya di sini kami di Jalan Guru Penggerak dianjurkan membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Baik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Misalnya, pada saat kita mengendarai kendaraan roda 2 ataupun motor. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang membuang sampah pada tempatnya dan mencuci tangan setiap saat? Itu merupakan peraturan, bukan dari keyakinan sendiri. Iya kan? Baik Bapak Ibu. Kemudian ini ada beberapa kegiatan yang sudah saya terapkan di kelas saya, yaitu kegiatan membuat keyakinan kelas. Pertama, saya selaku pendidik, saya harus berdiskusi dulu dengan peserta didik saya. Berdiskusi tentang peraturan apa, keyakinan kelas apa yang akan kita buat. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Pertama peraturan, kemudian keyakinan. Berarti kalau kita sudah menjadi keyakinan kelas, itu harus dilaksanakan tanpa paksaan dari guru. Kemudian ini ada siswa yang setelah tugasnya selesai, siswa perwakilan menempelkan keyakinan kelas yang telah disepakati oleh semua teman-teman sekelasnya. Nah, adapun keyakinan kelas yang sudah saya terapkan, yang pertama disiplin waktu, kemudian jujur, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan, belajar menghormati sesama, saling membantu dan bekerja sama, menghargai teman dan guru yang sedang berbicara. Selalu menerapkan 5S, sapa, salam, sopan, santun. Kemudian yang terakhir, budaya literasi. Ini keyakinan kelas yang telah saya terapkan. Kemudian, bagaimana pembentukan keyakinan di kelas?
Bagaimana pembentukan keyakinan di kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Kemudian sedikit saja, jangan banyak-banyak supaya siswanya mudah mengingatnya. Kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dibuat dalam bentuk positif. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Ya, ada segitiga restitusi. Di sini ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kalau kita menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kenapa dia terlambat sekolah? Kenapa dia harus mencontek? Kenapa dia tidak memakai atribut sekolah? Itu semua harus ada alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah dia melakukan kesalahan, apakah dia akan merubahnya? Dengan cara kita memiliki motivasi internal. Baik. Nah, ini ada contoh video yang saya terapkan pada saat siswa melakukan kesalahan. Siswa tersebut mencontek pada saat ujian UTS, ujian tengah semester di kelas. Siswa tersebut melakukan kesalahan yaitu mencontek. Siang Winda. Siang Bu. Bagaimana kabar hari ini Winda? Baik. Sudah makan? Sudah Bu. Sudah tadi pagi ya? Iya. Baik. Winda tahu nggak kenapa Winda ibu panggil ke sini? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Tidak. Betul tidak tahu. Betul Bu. Jadi tadi pada saat ujian ibu lihat Winda menatap ke bawah meja kayak gini. Menatap. Kenapa Winda melihat ke bawah? Winda mencontek Bu. Mencontek. Iya. Lihat catatan. Bukan Bu. Jadi Lihat HP. lihat HP Winda tadi. Iya Bu. Oh, lihat HP. Berarti Winda sudah mencontek ya? Mencontek di HP. Iya Bu. Oh, ya, baik. Berarti mencontek itu perbuatan baik atau tidak baik, Winda? Tidak baik Bu. Tidak baik ya. Iya. Ya, berarti mencontek itu perbuatan yang tidak baik. Bagus. Ibu di sini memanggil Winda bukan mau mencari siapa yang salah. Ya, bukan mencari siapa yang salah. Tapi di sini ibu akan menyelesaikan permasalahan Winda. Ya kan? Semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, Winda juga telah melakukan kesalahan. Apa kesalahan Winda tadi? Mencontek Bu. Mencontek, melihat HP. Ya, baik. Kira-kira kenapa Winda sampai melihat HP? Karena semalam Winda gak belajar Bu. Karena Winda melihat HP. Gak belajar semalam. Iya enggak Bu. Kenapa Winda gak belajar? Winda sibuk main HP, main TikTok. Main HP, main TikTok semalam. Iya Bu. Sampai gak belajar. Iya. Nah, karena gak belajar, makanya Winda gak bisa menjawab soal Bu. Soal ujian, soal bahasa Indonesia.
Berarti Winda main TikTok, nggak bisa jawab karena tadi main HP semalam bukan untuk belajar, tapi untuk HP, begitu ya Winda ya? Iya. Dah. Berarti di sini kita akan menyelesaikan permasalahan Winda ya. Winda tadi sedang melihat HP, ya kan? Nah, perbuatan Winda tadi itu menunjukkan berarti Winda nggak belajar main HP. Main HP. Baik. Winda masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama kawan? Masih Bu, Apa itu? kita harus jujur. Harus jujur. Iya. Kalau kita memiliki nilai jujur, baik nggak? Baik Bu. Baik ya. Kata harus jujur, berarti itu kita udah memiliki nilai yang baik. Iya. Nah, benar ya ini ya. Iya Bu. Nah, sekarang apa yang harus Winda lakukan supaya Winda bisa memiliki nilai kejujuran tersebut dan tidak mencontek lagi pada saat ujian? Tahu Bu, Winda harus mengerjakan soal-soal semampu Winda tanpa mencontek. Winda harus berdoa, berusaha, dan paling penting Winda harus belajar. Iya, berarti Winda harus mengerjakan soal semampu Winda ya. Iya Bu. Ya, berarti Winda sekarang sudah tahu kan apa yang harus Winda lakukan? Tahu Bu. Tahu ya. Nah, kira-kira kapan Winda akan melakukannya? Mulai hari ini Bu, Winda akan melakukannya. Mulai hari ini Winda akan melakukannya. Iya Bu. Baik, mulai hari ini berarti Winda akan berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi. Bukan berarti kemarin-kemarin Winda gak baik, bukan ya. Berarti mulai hari ini Winda harus menjadi orang yang lebih baik lagi. Harus disiplin, jujur, ya kan? Nah, karena itu semua merupakan kunci kesuksesan bagi Winda. Iya Bu. Benar seperti itu Winda. Benar. Ya, benar ya. Berarti mulai hari ini Winda harus Jujur Bu. jujur, apalagi Harus belajar, berusaha. iya benar, baik, luar biasa udah Winda. Nanti Winda di sini akan berusaha memperbaiki kesalahan Winda. Ya baik ya. Terima kasih ya Winda ya, udah mau dipanggil sama ibu ke sini ya. Jangan merasa bersalah ya. Kita di sini menyelesaikan masalah. Oke, terima kasih Winda. Ya, nah, kembali ke kelas. Permisi Bu, Ibu panggil Arya. Iya, silakan duduk Arya. Baik Bu. Selamat siang Arya. Siang Bu. Gimana kabarnya Arya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya? Sehat. Sehat. Kira-kira Arya tahu nggak kenapa Arya ibu panggil ke sini? Nggak tahu Bu. Nggak tahu ya kenapa Arya dipanggilnya? Nggak tahu. Ya nggak tahu. Tadi pagi Arya berangkat sekolah jam berapa? Jam 7.40 Bu. 7.40. Iya. Sekolah kita masuk jam berapa? Jam 7.30. Jam 7.30. Oke. Berarti 7:30 ya Arya? Iya Bu. Berarti Arya tadi pagi itu sudah datang tepat waktu atau Arya terlambat? Terlambat Bu. Terlambat ya? Iya. Iya terlambat karena sekolah kita masuk jam 7.30. Jam 7.30. Dengan terlambat tadi Arya itu melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk? Perbuatan buruk Bu. Perbuatan buruk. Tahu Arya ya, perbuatan buruk. Baik, tidak apa-apa Arya. Karena kita sebagai manusia itu semua pasti pernah melakukan perbuatan yang salah. Seperti Arya tadi kan udah salah, ya kan? Udah salah tadi, udah datang telat, ya. Nah, berarti Ibu mau tahu kenapa Arya sampai terlambat datang ke sekolah tadi pagi? Semalam Arya nonton bola Bu. Nonton bola. Iya, Suka Arya sama bola? Suka Bu. Ya. Iya. Berarti karena nonton bola
terlambat sekolah, terlambat bangun. Terlambat bangun, terlambat sekolah. Baik, nanti karena semalam Arya nonton hingga paginya bangun telat. Iya. Sampai ke sekolah telat juga. Iya Bu. Ya. Arya masih ingat enggak? Pas pertama kita buat keyakinan kelas. Ingat Bu. Ingat. Keyakinan apa? Komitmen Bu. Komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen itu adalah berusaha melaksanakan keyakinan-keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Iya, komitmen itu berusaha kita menjalankan semua keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Baik. Komitmen ya Arya. Jadi komitmen itu kita harus berusaha menjalankan semua keyakinan yang telah kita sepakati ya, seperti peraturan sekolah datang jam 7.30, berarti kita harus datang lebih awal ya, lebih awal dari 7.30. Bisa dipahami ya Arya ya? Bisa ya, supaya kita jadi orang sukses. Karena itu kedisiplinan waktu. Baik. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Arya. Bagaimana cara Arya tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Mulai nanti malam Bu, Arya akan tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Bangun lebih awal dan berusaha datang ke sekolah lebih tepat waktu. Kira-kira kapan Arya lakukan itu? Mulai nanti malam Bu. Mulai nanti malam Arya akan melakukannya. Iya Bu. Boleh nonton bola, tapi jam-jam tengah malam itu jangan nonton karena kita seorang pelajar. Baik, bisa dipahami Arya ya? Bisa Bu. Iya ya, besok datang lebih awal sebelum masuk kelas. Baik Arya, terima kasih Arya ya sudah mau datang ke sini pada saat Ibu panggil ya. Sekarang Arya boleh pulang beristirahat, oke? Iya Bu. Hati-hati di jalan ya. Iya Bu. Didengarkan semuanya ya. Ini merupakan kasus 1 Bapak Ibu. Kasus 1. Saya di sini melakukan 2 kasus. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among posisi manajer, jangan berada di posisi penghukum, ya, penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, itu jangan. Di sini kita harus menjadi posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga terwujudnya pelajar profil Pancasila. Nah, Bapak Ibu, mari sama-sama kita benahi sekolah dengan budaya positif untuk menciptakan peserta didik berakhlak mulia seperti yang diterapkan di profil pelajar Pancasila. Sekian dari saya, salam merdeka belajar. Guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Erawati SPD yang telah memaparkan sedikit banyaknya tentang bagaimana cara kita mendidik yang efektif dengan penyesuaian dengan kurikulum merdeka. Untuk sesi kedua mungkin kita buka 2 pertanyaan dari para Dewan Guru, mungkin ada yang mengganjal atau masukan dari Dewan Guru kepada Dewan Guru, dan persilakan yang ingin bertanya atau masukan yang lainnya. Terima kasih. Ya, Ibu Marjania. Oke, Bu Era, untuk pertanyaan pertama dari Ibu Marjania, merupakan guru bahasa Inggris dari SMA Murah Mulia.
bagaimana cara kita memotivasi siswa untuk bisa mengikuti dan menyesuaikan diri dengan kita meyakinkan peserta didik untuk melakukan keyakinan kelas yang telah kita terapkan. Baik Bapak Ibu, di sini kita melakukan keyakinan kelas, bukan peraturan ke kelas. Kita sebagai pendidik, kita harus memberikan dulu hal-hal positif dari diri kita. Setelah keyakinan kelas tersebut kita buat, kita sebagai pendidik tidak boleh datang terlambat, karena kita seorang guru itu ditiru, ya. Berarti kita sendiri sebagai pendidik menerapkan keyakinan kelas tersebut, karena guru itu yang ditiru. Peserta didik, apa yang dilakukan pendidik itu yang mereka tiru. Kalau kita sudah melakukan keyakinan kelas itu dengan baik, pasti siswa ataupun peserta didik tersebut sudah melakukan. Yang intinya dari diri kita tersendiri, internal bukan eksternal, dari dalam diri sendiri. Jangan kita melakukan disiplin karena ingin disanjung-sanjung, karena kita ingin mendapat penghargaan, tetapi bukan dari dalam diri sendiri. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu lainnya. Baik, terima kasih Bapak Nazar. Mungkin ada tambahan dari Bapak Nazar selaku guru Bimper di SMA Negeri 1 Murah Mulia. Terima kasih Bu Era. Saya cuma ingin bertanya, bagaimana cara kami merubah pola pikir kami untuk kami terapkan posisi kami sebagai manajerial untuk siswa mungkin ataupun anak didik kita. Sedangkan hari ini yang saya lihat setelah pemaparan dari Bu Era, kelima unsur tersebut sangat sesuai kita terapkan di lingkungan dan sekolah kita yang keadaan seperti ini. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kembali ke Bapak Nazar. Susah ya Bu ya, saya pribadi susah menjawabnya. Baik, saya akan berusaha menjawabnya. Bagaimana cara kita menerapkan posisi manajemen? Murid sudah salah, dia aja terlambat. Bagaimana kita menerapnya? Emosi, kontrol dulu emosi kita, ya. Emosi kita harus bisa, apapun yang dilakukan oleh peserta didik, insya Allah kita akan bisa menghadapinya, akan bisa menyelesaikannya. Karena yang namanya peserta didik itu, mereka itu masih labil, mereka itu belum tahu hal-hal apa yang merugikan bagi mereka sendiri. Makanya kita sebagai pendidik, emosi tidak boleh dikedepankan. Kita harus menjaga emosi kita. Dengan kita bisa menjaga emosi kita, insya Allah kita bisa menerapkan disiplin manajemen, posisi kontrol manajemen tersebut. Baik, terima kasih kepada Bapak Nazar. Mungkin ada tambahan dari Dewan Guru yang lainnya? Sudah cukup. Terima kasih kepada seluruh Dewan Guru mungkin yang sudah menanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin itu masukan bagi kita semua. Juga terima kasih kepada Ibu Era selaku Jalan Guru Penggerak yang sudah memaparkan materi pada hari ini, yang mungkin insya Allah dengan adanya pemaparan materi ini menjadi masukan untuk kami para Dewan Guru, dan insya Allah menjadi guru terbaik, terhebat untuk masa depan SMA 1 Murah Mulia. Mungkin saya bisa ambil sedikit intisari dari pemaparan materi kita hari ini, bahwasanya ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui dalam kita mengambil sebuah keputusan untuk tindakan-tindakan yang akan kita berikan kepada anak didik kita, yang insya Allah dengan tahapan yang sudah kita dengar ini menjadi masukan yang sangat luar biasa, dan insya Allah ke depan anak didik kita menjadi anak yang berakhlak, yang mulia. Amin. Cukup sekian dari saya selaku moderator dari kegiatan ini. Saya
Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut testimoni kepala sekolah dan rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya T. Saiful Mahdi, perwakilan Kepala SMA Negeri 1 Murah Mulia. Saya bangga dengan Bapak Guru Indonesia, guru hebat, khususnya SMA Negeri 1 Murah Mulia. Khususnya saya bangga kepada Ibu Erawati yang merupakan calon guru penggerak angkatan 7. Bergerak, menggerak, tergerakkan. Nah, disimulasi pengimbasan budaya positif yang dipadarkan oleh Ibu Erawati merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan disimulasi pengimbasan budaya positif terlaksana secara permanen di SMA Negeri 1 Murah Mulia. Jangan seperti magnet yang apabila ditinggalkan magnet temannya akan menjadi hilang kemagnetannya. Walaupun magnetnya telah hilang, pengimbasannya tetap berjalan secara permanen. Mudah-mudahan disimulasi yang dilaksanakan oleh Ibu Erawati akan menjadi motivasi bagi guru SMA Negeri 1 Murah Mulia. Di sini semuanya guru hebat-hebat yang nantinya akan menjadi lebih disiplin dan termotivasi untuk belajar ke depan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiatun, rekan kerja Bu Erawati sebagai CGP dari SMA Negeri 1 Murah Mulia. Beliau sudah menerapkan budaya positif. Itu merupakan hal yang sangat baik yang beliau lakukan. Karena dengan budaya positif akan membentuk karakter dan pribadi siswa menjadi lebih baik. Karakter yang ditumbuhkan dari dalam diri peserta didik, yaitu dari unsur intrinsik, bukan dari luar. Kemudian membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibentuk atas aspirasi siswa, minat, dan kemauan siswa untuk menjadi sebuah kelas impian. Ketika ada siswa yang melanggar aturan atau kesepakatan dan keyakinan-keyakinan yang telah mereka sepakati, maka guru akan melakukan restitusi. Itu adalah hal yang telah dilakukan dengan sangat baik. Dengan adanya pengibasan ini, kami jadi memahami tentang 5 posisi kontrol. Dan posisi kontrol yang paling baik yang harus diterapkan oleh seorang guru adalah yaitu posisi kontrol manager, di mana guru bisa menempatkan dirinya sebagai teman, namun juga sebagai orang yang membantu siswa, mengatur siswa menjadi lebih baik. Untuk itu kami sangat bahagia dan merasa senang dengan pengibasan ini. Sukses terus Bu Erawati. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju.